PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Firman Faisal, guru SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPG 201699686647 dan NIM PPG 223142708189. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan dengan mengambil tema KD 3.5 menganalisis sistem layanan usaha pada mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan, kompetensi keahlian akuntansi keuangan lembaga. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi ya di siang yang sangat keras, tapi mendung. Tetap semangat, meskipun mau UTS ya. Gimana? Hadir semua? Hadir. Ada 14 orang. Kemudian udah dipel semua? Sudah. Tadi kenapa saat dipel ada yang injak-injak siapa? Itu nanti. Terus silakan sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Materi yang sekarang itu akan membahas tentang menganalisis layanan usaha ya. Sebelumnya kalian pernah merasa dilayani? Dilayani apa? Ya, bukan berarti dilayani apa-apa, tapi saat kita masuk ke dalam suatu toko atau perbankan atau industri apa saja, dan kita itu merasa dilayani. Contohnya masuk ke mana? Shopee, ke baju, rumah sakit, lu dekat tuh ya, nusok kayak Butik. Tanjung Garut, Indomaret. Ketika masuk apa? Apakah berbunyi otomatis? Tidak. Itu bunyinya dari mana? Dari orang. Siapa? Kasih. Nah, itu adalah salah satu bagaimana bentuk pelayanan. Apakah pelayanan itu sifatnya verbal, hanya ucapan saja? Lantas apa saja pelayanan? Gerakan. Gerakan responsif ketika pemasang pun menoprak. Nah, itu contoh responsif. Alvin, menyanyikan bagus. Itu contoh gerakan. Oh, mana menoprak. Nah, itu contoh gerakan. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana sih pelayanan atau sifatnya pelayanan prima, sehingga nanti setiap kelompok bisa mengungkap dari mulai pengertian, tujuan, dan manfaat ya, sesuai dengan materi yang disampaikan. Nah, ini ada beberapa video terkait pelayanan prima, apa saja sih yang bisa dilaksanakan. Silakan kalian lihat dan cermati dengan baik. Dalam pelayanan prima, pemberi pelayanan harus bisa menjaga mutu dan kualitas pelayanannya dan menerapkan standar-standar tertentu. Standar pelayanan menurut Nobel adalah spesifikasi dan fungsi yang harus dipenuhi oleh satu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayanan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diselenggarakan. Dalam penerapannya, standar pelayanan harus memperhatikan hal seperti pemberi pelayanan
standar penampilan dalam pelayanan prima yang merupakan acuan penampilan diri seseorang atau organisasi yang berlaku di lingkungan tersebut. Contohnya, standar penampilan pria pada profesional pada umumnya, mulai dari rambut disisir rapi dan tanda rambut tidak melebihi kerah baju. Jika berusaha baju luar, harus dicukur rapi. Kemudian menggunakan seragam yang sesuai dengan kebutuhan, rapi, bersiap tidak kusut serta menggunakan ember. Lalu menggunakan ikat pinggang dengan celana yang tidak mencolok. Menggunakan celana panjang berwarna gelap yang tidak berbahan jeans. Selanjutnya, sepatu dengan model formal berpatali dan menggunakan kaos kaki sempurna dengan celana panjang atau sepatu. Untuk aksesoris, tidak memiliki ulang putih. Yang pertama, tangan kanan atau kiri bisa jam tangan. Dan yang kedua, jika tangan kanan atau kiri bisa pada saat menggunakan cincin. Adapun untuk foto yang perlu diperhatikan sebagai penampilan, yang pertama, memelihara personal hygiene di lingkungan dan perusahaan. Artinya, menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi yang berkaitan dengan bersih dan mental. Lalu memelihara lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Kemudian memelihara perusahaan yang sehat agar tidak terjadi pengelolaan manajemen perusahaan yang memiliki standar aturan prosedur. Lalu yang kedua, memelihara konsentrasi atau penampilan pribadi, yaitu menjaga dan memelihara penampilan prima, sikap atau kepribadian, integritas dan berbicara. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi sikap tubuh yang baik, berkaitan dengan kelemahan cara jalan, tubuh, komunikasi maupun cara berpakaian yang baik yang sesuai dengan norma dan etika. Nah, dari dua video tadi, silakan jelaskan tiap-tiap kelompok terkait fungsi dan tujuan. Biasa yang ditawarkan penjual menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntunan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualkan. Sudah semuanya? Boleh dari kelompok mana dulu? Dari kelompok 1 silakan. Secara ringkas ya. Yang lainnya boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian pelayanan prima. Excellent service atau disebut juga pelayanan prima adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau definisi pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Secara umum tujuan pelayanan prima yaitu memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan. Efeknya perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manfaat dari pelayanan prima salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat, serta dapat menjadi acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Standar pelayanan dapat diartikan sebagai tolak ukur atau patokan yang digunakan untuk melakukan pelayanan dan juga sebagai acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan yang lainnya. Kelompok 2 sudah siap pertanyaannya? Materinya sudah? Sudah, sok silakan sebutkan pertanyaannya. Manfaat pelayanan prima itu apa? Tadi sudah disampaikan.
Salah satunya untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat. Kelompok ini sudah ada? Hah? Ya. Pelayanan dapat disebut prima jika pelayanan tersebut sudah. Oh, silakan. Pelayanan dapat disebut prima jika pelayanan tersebut sudah Ketika pelayanan prima melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen. Sudah, betul? Ada yang menyanggah? Sudah. Sudah, silakan duduk. Yang kelompok 2, materi tentang tujuan dari pelayanan prima sudah selesai belum? Sudah dirangkum? Sudah. So, silakan kalau sudah dirangkum, kalian utarakan hasil rangkumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aruniasis dari kelompok 2 ingin memaparkan tujuan pelayanan prima. Adapun beberapa tujuan pelayanan prima diantaranya sebagai berikut ini: memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggannya, membantu pelanggan untuk mengambil keputusan supaya membeli barang atau jasa yang ditawarkan, menumbuhkan rasa percaya pelanggan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan penjual, menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan, untuk menghindari terjadinya berbagai macam tuntutan atau aduan dari pelanggan kepada penjual terhadap produk atau jasa yang dijualkan, supaya konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dan merasa diperlakukan secara baik, untuk menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang dijual. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah semuanya? Siap? Pertanyaannya? Coba silakan jawab. Ini sebutkan. Top perwakilan. Ayo. Sebutkan contoh pelayanan yang berkualitas. Ingin menjawab, memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pelanggan. Contohnya di bank. Oh iya, seperti di bank, terus rumah sakit, Indomaret, kantor. Ya. Terus ya, contoh memberikan pelayanan yang berkualitas itu ketika di Indomaret diberikan senyuman oleh, nah itu salah satu bagaimana layanan berkualitas. Sehingga ketika mau masuk itu sudah merasa nyaman, ya. Silakan pertanyaan yang kedua dari kelompok ini. Ya. Apa ciri-ciri konsumen sudah puas terhadap pelayanan? Ciri-ciri konsumen yang sudah puas. Menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa barusan jawabannya?
Udah belum? Jawabannya. Apa jawabannya? Dan tadi Memberikan apa? Tadi yang Menunjukkan kepercayaan dan kepuasan kepada para pelanggan. oh, ciri-cirinya kalau ada sudah puas itu seperti apa pelanggan? Mengucapkan apa? Terima kasih. Ketika beda kan? Ketika konsumen mengucapkan terima kasih kepada penjual, pasti dia akan merasa Puas. Kalau tidak puas, tapi pasti akan seperti apa coba? Mimik dari pelanggan itu. Langsung pergi, Iya. bahkan memasang wajah Cemberut. cemberut, Marah. marah, dan lain-lain. Tapi ketika pelanggan sudah dilayani itu senyum, mengucapkan terima kasih, itu ciri-cirinya pelayanan kita sudah Puas. dan pelanggan sudah merasa puas. Puas. Itu ciri-ciri salah satunya ya. Yang lainnya nanti kita bisa bahas minggu berikutnya. Silakan materi yang terakhir ya. Ya. Sudah belum? Ayo silakan. Sampaikan tentang fungsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin. Saya ingin memaparkan fungsi pelayanan prima. Adapun beberapa fungsi pelayanan prima diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, untuk melayani pelangganan dengan ramah, cepat dan cepat, sehingga pelangganan merasa puas. 2, untuk menciptakan suasana di mana konsumen merasa diperhatikan dan dianggap sangat penting bagi perusahaan. 3, untuk menciptakan pasar yang lebih baik lagi terhadap produk ataupun jasa yang dijual. 4, untuk memuaskan pelanggan supaya tetap menggunakan produk maupun jasa perusahaan. 5, untuk menetapkan para pelanggan sebagai mitra bisnis. 6, untuk memenangkan persaingan pasar. 7, dan untuk memberikan keuntungan yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah silakan memberikan pertanyaan dari kelompok sana. Pertanyaan, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik? Izin menjawab pertanyaan dari Alvina. Untuk melayani pelanggan dengan baik adalah dengan ramah, tepat, dan cepat sehingga pelanggan merasa puas. Ya, betul ya. Jadi cara melayani yang baik itu kita harus ramah, cepat, dan karena kalian masuk ke bank, lihat satpamnya gagah nggak? Ya. Galak nggak? Gagah kan badannya? Galak nggak? Ketika masuk, ngapain kamu? Tapi bagaimana? Senyum, meskipun badannya gagah dekat, tapi tetap ramah. Selamat siang, gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Itu contoh bagaimana ramah dalam melayani. Meskipun nanti kamu nih udah nanti lulus ke sini badannya kayak Deddy Corbuzier, tapi ketika kalian bekerja di kantor, tetap kalian harus ramah. Ya, itu salah satunya. Silakan pertanyaan yang kedua. izin bertanya, bagaimana cara memenangkan persaingan? Apa? Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Boleh silakan. Untuk dapat memenangkan persaingan pasar. Yaitu dengan ada yang mau bantu jawab? Saya ingin menjawab dengan diskon. Nah, salah satunya seperti itu. Kamu sebagai konsumen di toko A dengan harga yang sama, diskonnya 50%, yang satu misalkan nggak
diskon, kalian lari kemana? Diskon. Meskipun ujung-ujungnya sama. Misalkan gini, di toko A 100.000, di toko B 50.000, tapi toko A diskonnya 50%. Kadang-kadang kita itu tertarik dengan diskon karena sama-sama wae. Nah, contohnya seperti itu. Atau misalkan ditambah bonus barang yang lain. Padahal endingnya sama-sama itu. Itulah bagaimana cara sebuah bisnis dalam memberikan layanan sehingga bisa memenangkan persaingan. Selain diskon masih banyak. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan. Semakin cepat, semakin ramah pelayanan, itu akan semakin baik dalam memenangkan persaingan. Bisa dipahami? Bisa. Itu salah satunya. Nah, jadi kita simpulkan, adapun dari pengertian pelayanan prima itu adalah melakukan sebaik mungkin. Jadi apapun yang terbaik yang kita miliki, yang uang yang perusahaan miliki, kita keluarkan yang baik-baik. Yang jelek-jelek mah jangan diumpetin. Sama misalkan kita nih Bapak sebagai pribadi, sebetulnya Bapak itu marah loh. Tapi ketika di hadapan kalian, apakah Bapak selalu marah-marah? Tidak. Bapak selalu berusaha mengeluarkan hal yang baik yang ada di dalam diri Bapak untuk diberikan kepada kalian. Kebayang kalau Bapak membawa sikap Bapak yang tukang ambek-ambekan, datang tadi marah-marah selalu, apa yang akan kalian rasakan? Nyaman, lihat, nah seperti mantai nyarikan wae itu pasti seperti itu kan. Sama nanti kalian juga ketika bekerja memberikan pelayanan kepada orang lain, di rumah lagi ada masalah, lagi ada apapun, jangan dibawa masalah-masalah tersebut. Jangan membawa masalah di rumah ke tempat kerja atau ke sekolah. Hilangkan semuanya. Nah, itu akan berdampak pada pelayanan yang kita berikan. Kemudian manfaatnya apa? Itu salah satunya. Nah, jadi kita simpulkan, adapun dari pengertian pelayanan prima itu adalah melakukan sebaik mungkin. Jadi apapun yang terbaik yang kita miliki, yang uang yang perusahaan miliki, kita keluarkan yang baik-baik. Yang jelek-jelek mah jangan diumpetin. Sama misalkan kita nih Bapak sebagai pribadi, sebetulnya Bapak itu marah loh. Tapi ketika di hadapan kalian, apakah Bapak selalu marah-marah? Tidak. Bapak selalu berusaha mengeluarkan hal yang baik yang ada di dalam diri Bapak untuk diberikan kepada kalian. Kebayang kalau Bapak membawa sikap Bapak yang tukang ambek-ambekan, datang tadi marah-marah selalu, apa yang akan kalian rasakan? Nyaman, lihat, nah seperti mantai nyarikan wae itu pasti seperti itu kan. Sama nanti kalian juga ketika bekerja memberikan pelayanan kepada orang lain, di rumah lagi ada masalah, lagi ada apapun, jangan dibawa masalah-masalah tersebut. Jangan membawa masalah di rumah ke tempat kerja atau ke sekolah. Hilangkan semuanya. Nah, itu akan berdampak pada pelayanan yang kita berikan. Kemudian manfaatnya apa? Dengan memberikan pelayanan yang terbaik, kita bisa memenangkan apa? Persaingan. Bahkan kemarin sempat ada tahu nggak di berita polisi itu bagusnya dari mana? Polisi kita berarti disoalkan. Ternyata pelayanan yang bagus itu dari Satpam B, C, A. Kenapa? Kok seperti itu? Karena mereka badannya tegak-tegak tapi melayani. Ternyata masyarakat itu pengennya apa? Kita itu dilayani. Itu salah satu contoh. Karena nanti yang menilai itu dari orang lain. Itu salah satu contohnya. Dan banyak sekali permasalahan-permasalahan itu memang persaingan itu bisa didapatkan dengan cara melayani. Semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, itu kita akan semakin baik dalam perkembangan, terutama berorientasi pada laba perusahaan. Oke, itu intinya. Kemudian tujuannya tadi udah, salah satunya adalah untuk mempertahankan loyalitas. Nah ini salah satunya. Jadi maksudnya apa? Mempertahankan loyalitas itu? Loyal itu apa? Setia. Maksudnya apa? Setia terhadap penjual. Sama gini, suami istri akan setia kalau sama-sama saling memberikan yang terbaik. Contohnya misalkan kalian Indomie itu enak. Saking enaknya setiap beli pasti belinya
Indomie. Kenapa? Dari dulu saya mah sudah enak makan Indomie. Gak mau pindah ke lain. Bisa sedap, kenapa gak mau pada sama mie? Mie-nya terlalu kenyal atau apapun itu namanya. Rasanya tidak familiar. Salah satu itu contoh. Ketika sikat gigi, saya mah sukanya dengan Pepsodent. Kenapa? Segar dari mulut, sehingga nggak mau pindah ke lain hati. Close up misalkan, kenapa suka close up? Rasanya lebih enak, segar. Itu adalah sebuah apa? Persepsi dari konsumen, ya. Itu salah satu. Kemudian fungsi pelayanan prima salah satunya adalah memberikan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, ini adalah harapan dari semua perusahaan, ya. Jadi semua perusahaan itu berharap bahwa nanti setelah melakukan produksi pelayanan dan after sales-nya itu berharap nanti perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan aktivitas. Itu salah satunya, ya. Karena semakin banyak konsumen yang loyal, semakin banyak konsumen yang setia, otomatis semakin tinggi apa? Untuk mendapatkan semakin tinggi harapan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau konsumennya ternyata tidak loyal, sekali mencoba udah nggak mau pakai lagi, apakah akan mendapatkan keuntungan? Tidak, kerugian. Bahkan kerugian karena tidak ada yang menggunakan produknya. Pak ya? Ada yang tanyakan materi ini? Kalau tidak silakan buka tugasnya di Google Form, di-share ke grup ya. Ya udah. Silakan kalian buka, itu tugasnya diisi. Setelah diisi, klik selesai atau kirim. Itu ciri-cirinya kalian sudah melaksanakan tugasnya. Oke, email Bang. Yang itu. Itu ada belum? Yang tadi mana? Pakai email. Nanti tugas KPD kelompoknya dikumpulkan ya, yang tadi masing-masing kelompok. Udah? Oke, kalau sudah silakan klik kirim. Udah, waktunya selesai karena waktunya habis. Kita berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang menerapkan pelayanan prima ya. Jadi nanti kalian akan mengetahui SOP apa saja sih di suatu perusahaan dalam menjalankan layanan prima. Nanti akan kita bahas lagi minggu depan. Silakan, sudah? Kalau sudah
kita tutup. Silakan baca doa terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Udah. Siap berdoa, mulai. Siap berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.